Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hashim. Perkenalkan kami dari kelompok D3 akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah pemrograman komputer. Sebelum memaparkan aplikasi yang telah kami kembangkan, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Zara Ulatha dengan NIM H1E025092. Saya Hanifil Mansuri dengan NIM 1E02584. Saya Iqbal Ramadan Hudaya dengan NIM H1E025088. Saya Devransyah Satria Damar dengan NIM H1E05096. Saya Nisa Nabila Ardiansyah dengan NIM H1E025100. Baik, pada kesempatan ini kami akan memaparkan aplikasi yang telah kami kembangkan, yaitu Sistem Informasi Manufaktur Perusahaan Elektronik Televisi. Perusahaan yang dibuat dalam aplikasi ini bernama PT Trinova Elektronik, di mana perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur elektronik, khususnya dalam industri perakitan dan produksi televisi. Sistem yang dikembangkan digunakan untuk membantu pengelolaan proses bisnis mulai dari penerimaan pesanan pelanggan, perencanaan kebutuhan bahan baku atau bill of material, pembelian bahan baku atau purchasing, proses produksi, pengelolaan bahan baku, dan barang jadi hingga distribusi produk pada pelanggan. Berdasarkan sistem inventaris perakitan TV, kategori produknya itu dibagi menjadi 2, di mana ada bahan baku dan barang jadi, di mana bahan baku itu terdiri dari panel LED, QLED, dan OLED, ada backlight, mainboard, Ticon board, power supply, audio speaker, casing, sensor dan modul, port HDMI dan USB, dan komponen pendukung lainnya. Lalu ada barang jadi, yaitu merupakan produk utama perusahaan adalah televisi dengan berbagai ukuran dan spesifikasi seperti TV LED HD Basic 32 inch, terus ada TV LED Full HD Smart 43 inci, terus ada TV QLED 4K UHD 55 inci, dan ada TV OLED yaitu 4K Ultra HD 65 inch. Produk ini itu sudah dikemas lengkap di dalam kardus atau sudah di packaging bersama dengan remote control, buku panduan, kartu garansi, dan kabel layar. Karena sistem menggunakan purchase order dan pengelolaan itu jumlah perusahaan berdasarkan pesanan pelanggan, maka model bisnis perusahaan ini lebih mengarah ke B2B atau business to business, di mana dibandingkan dengan penjualan langsung kepada konsumen perorangan. Nah, customer yang menjadi target perusahaan ini itu dapat berupa distributor elektronik, toko elektronik atau retail, dealer resmi, dan perusahaan yang membutuhkan TV dalam jumlah besar seperti hotel, rumah sakit, sekolah, kantor, atau instansi pemerintah. Baik, selanjutnya, apabila program di running, tampilan pertama yang muncul adalah form utama, di mana form ini itu berfungsi sebagai halaman utama atau dashboard yang menghubungkan seluruh proses bisnis pada sistem manufaktur PT Trinova Elektronik. Nah, pada halaman utama ini terdiri beberapa menu, yaitu ada pesanan, BOM atau Bill of Materials, gudang bahan baku, purchasing, produksi, gudang barang jadi, dan logistik, di mana masing-masing tombol ini akan mengarahkan pengguna ke form sesuai proses bisnis yang dipilih. Karena alur bisnis perusahaan itu dimulai dari adanya pesanan pelanggan, maka pada demonstrasi ini kami akan memilih menu pesanan terlebih dahulu untuk menginput order dari customer. Nah, setelah masuk ke form pesanan, itu sistem akan secara otomatis membuat kode purchase order atau PO berdasarkan tanggal saat ini dan nomor urut transaksi. Selain itu, tanggal pesanan itu akan berisi sesuai tanggal hari ini, sedangkan deadline pengiriman secara otomatis itu diatur 7 hari setelah tanggal pemesanan. Selanjutnya itu pengisian data pelanggan dengan nama Devran dan alamatnya itu Jakarta. Lalu pada TV LED HD Basic 32 itu jumlahnya 1.300. Dan TV LED Full HD Smart 43 inch itu 1.500. Lalu menekan tombol insert, di mana nanti akan tertera pada list view di bawah
Terus lanjut kita isi lagi, di mana dengan kode PO-nya itu otomatis terganti dengan nama IBAN, lalu alamatnya Bandung, dengan jumlah pesanan pada TV QLED 4K UHD 55 inch itu ada 1.700. Dan pada TV OLED 4K Ultra HD 65 inch itu ada 1.900. Lalu tekan tombol insert yang nantinya akan muncul di list view di bawah. Nah, setelah data pesanan berhasil disimpan, itu proses berikutnya adalah memilih tombol BOM atau Bill of Material di pojok kanan bawah. Oke, selanjutnya pada form BOM, sini akan mengenerate kode sesuai tanggal dan juga pesanan keberapa pada hari ini. Jadi kita mulai pada PO pertama, lalu kita hitung. Sini akan menampilkan seluruh komponen yang dibutuhkan oleh pesanan pada PO pertama. Jadi kita butuh panel LED 32 inch sama 43 inch itu 1.300-an, 1.500 serta yang lain-lain. Selanjutnya kita klik tombol insert. Dia akan muncul message box dan akan mendaftarkan kebutuhan komponen. Kita lanjut ke kode PO yang kedua. Kita hitung juga. Ini akan menampilkan kebutuhan komponen kode PO yang kedua. Ya, kita klik insert. Ada form gudang bahan baku. Nah, nanti ini di sini akan menampilkan bahan baku yang akan masuk dari pembelian bahan baku dan bahan baku yang akan keluar. Nanti di sini tuh udah ada safety stock-nya. Nah, selanjutnya itu akan membeli bahan baku di purchasing. Nah, ini di form purchasing itu ada kode PO-nya di combo box itu ada kita pilih kode PO1 dulu. Itu nanti ada mengeklik button hitung. Itu nanti akan muncul komponen-komponen yang harus dibeli untuk kebutuhan di list view di bawah itu. Dan ada total harganya juga di setiap TV-TV yang harus dibelinya. Selanjutnya itu klik button beli dan akan muncul message box seperti itu untuk ditambah ke form gudang bahan baku. Selanjutnya itu untuk kode PO kedua sama memencet button hitung juga yang nantinya akan muncul komponen-komponen yang harus dibeli dan muncul di list view juga serta ada biayanya juga. Lanjut langsung dibeli dan akan muncul message box. Terus kembali lagi ke form gudang bahan baku. Nah, itu di bahan masuk kita akan show info untuk mengetahui ada barang apa aja. Lalu ada message box dan terlihat bahan-bahan yang sudah dibeli. Selanjutnya, Nah, lanjut untuk bagian produksi ini, kita tinggal memasukkan kode PO yang pertama dan kita tekan button hitung.
Nah, di sini langsung tertera berapa banyak kebutuhan yang kita perlukan. Oke, terus kita bisa langsung produksi dan berhasil. Terus lanjut ke kode PO yang kedua. Ini kita hitung. Nah, karena komponen gudangnya kurang, itu kita harus melakukan purchasing sekali lagi. Itu karena tadi yang komponen barang pada PO pertama itu termasuk ke dalam PO kedua. Gimana ya? Kayak si komponen barangnya itu jadi sudah terhitung di sistemnya, tergabung gitu, nggak terpisah. Jadi kita harus beli lagi buat yang kode PO yang kedua. Kita hitung, terus di sini terlihat kurangnya berapa, dan harganya juga, terus kita beli. Sudah selesai, terus kita lanjut ke produksi kembali. Langsung kita hitung, dan di sini langsung bisa terlihat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Terus langsung kita produksi. Dan di sini berhasil. Lanjut ke bahan gudang jadi. Nah, di sini tuh karena kita tadi udah memproduksi pada PO pertama dan PO kedua, di sini langsung terlihat barang masuknya itu LED HD basic ada 1300, terus yang lain-lain juga 1500, 1700, 1900. Dan di sini stok tersedia juga terlihat pada bawah sini. Lanjut. Selanjutnya yang terakhir ada form logistik atau pengiriman. Yang utama ini ada tanggal pengiriman itu, yaitu hari ini. Selanjutnya kita masukkan kode PO. Yang pertama kita masuk kode PO yang pertama. Selanjutnya mengisi kota tujuan, misalnya Jakarta. Selanjutnya di sini ada ekspedisi. Di sini ada 3 ekspedisi, yaitu jalur reguler atau darat, ekspres atau udara, kargo atau laut. Jadi di sini kita pilih kargo atau laut. Selanjutnya kita mengeklik button count untuk hitung. Di sini menampilkan ada biaya pengirimannya, tanggal sampainya, selanjutnya ada lama pengirimannya, dan total biayanya. Setelah itu kita mengklik tombol kirim untuk menampilkan ke list view bagian bawah. Nah, setelah mengklik kirim, di sini ada struk pengiriman logistiknya ditampilkan. Jadi di sini ada kode nomor resinya, kode PO-nya, tanggal kirimnya, kota tujuannya, ekspedisi, sampai status tagihannya sudah terpapar. Selanjutnya yang kedua, ada kode PO kedua kita masukkan. Kota tujuannya kita isi Bandung. Selanjutnya kita isi ekspedisinya misalnya ekspres atau udara. Kita klik tombol count atau hitung. Ditampilkan lagi biaya pengiriman yang berbeda, yaitu 150.000 per unit, tanggal sampainya, dan lama pengirimannya. Selanjutnya struknya langsung terpapar pada bagiannya. Dan statusnya juga terpapar. Kita klik OK. Dan pada gudang barang jadi, kita bisa ke gudang barang jadi. Di sini barang keluar kita show info. Nah, di sini sudah terpapar barang keluar yang setelah dari pengiriman logistik tadi, itu terpapar di barang keluar ini. Tadi ada yang kelupaan, ini untuk setelah produksi, kita show info untuk barang yang keluar saat produksi. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu
penjelasan codingan. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari di sini terdapat 3 kelas dan 1 modul, yaitu kelas bahan baku, barang jadi, barang, dan juga modul database. Fungsi dari modul database ini untuk menyimpan seluruh data dari transaksi. Jadi di sini tuh ada list bahan baku, list barang jadi. Kita juga di sini menggunakan array 2 dimensi dengan 111 dan 3 kolom. Kolom pertama itu untuk menyimpan tipe TV. Untuk kolom kedua untuk jumlah pesanan. Kolom ketiga untuk kode PO-nya. Jadi kita menyimpan kode PO pesanan dalam matriks pesanan. Ini ada total item pesanan, ada current PO, ada current tanggal pesanan, selanjutnya ada list daftar PO, dan ini ada list untuk log barang masuk dan barang keluar. Ini tuh menyimpan riwayat transaksi atau riwayat barang yang masuk dan barang keluar. Selanjutnya ada prosedur publik, itu ini initialize data. Di sini tuh untuk data awal ketika program dijalankan. Jadi ketika program dijalankan itu sudah ada beberapa, sudah menginisiasi objek dan juga jumlah objeknya. Seperti untuk objek barang jadi, kita masukkan ke list barang jadi. Itu ada TV 32, TV 43, TV 55, TV 65 inch. Untuk jumlah dari barang jadinya itu semuanya 0. Untuk yang kedua ini jumlah inch-nya. Selanjutnya adalah objek bahan baku. Seperti pada format, ini tuh kode barang bakunya, bahan bakunya. Yang kedua itu ini nama dari objeknya. Selanjutnya ada stok awalnya, itu stok awal 150 dan safety stoknya 50. Dan kategorinya termasuk dalam panel. Ini semua dimasukkan ke list bahan baku. Selanjutnya ada backlight, mainboard, icon board, power supply, audio, casing, dan konektivitas dan sensor. Jadi kita masukkan semua ke list bahan baku. Kita inisiasi dulu, kita buat objeknya. Kita beri jumlahnya, safety stoknya, dan kita masukkan list. Selanjutnya ada function cari bahan baku. Itu kita mencari pada list bahan baku sesuai dengan kodenya. Selanjutnya ini ada function cari barang jadi, ini sama. Kita mencari pada setiap produk di list bahan. Selanjutnya ada function hitung kebutuhan beli. Ini perhitungan untuk membeli komponen yang kurang tadi. Itu ada jumlah pesanan, jumlah persediaan, dan safety stock. Seperti pada perhitungan di PPT, itu jumlah pesanan dikurangi jumlah persediaan ditambah safety stock. Selanjutnya ada kelas barang, base barang. Di sini kita menggunakan konsep OOP abstraction, yaitu public must inherit. Jadi kelas base barang itu nggak bisa kita inisiasi menjadi objek. Jadi kelas ini harus kita turunkan ke kelas anak. Ya, untuk kelas anaknya ada 2, yaitu bahan baku dan barang jadi. Selanjutnya kita deklarasikan secara privat kode, nama, dan stok. Kita gunakan konsep OOP enkapsulasi. Di sini kita deklarasikan properti public kode untuk mengubah atau memasukkan nilai dari variabel kode yang di privat pada kelas base barang ini. Kita lakukan pada ketiga variabel ini, yaitu kode, nama, dan stok. Selanjutnya kita ada konstruktor. Itu kode yang berjalan ketika program dijalankan. Itu ada kita menginisiasi
parameter kode, parameter nama, dan parameter stok awal. Kita isi parameter tersebut dengan nilai dari stok ini yang berada di atas. Selanjutnya kita juga ada konsep polymorphism overload. Kita menggunakan tambah dua function atau prosedur tambah stok dengan nama yang sama tapi dengan fungsi yang berbeda. Itu untuk tambah stok itu untuk jumlah, sementara tambah stok yang kedua itu untuk jumlah dan exponents. Kemudian kita juga menggunakan konsep of polymorphism yang satu lagi yaitu override. Jadi get detail item ini harus kita tulis kembali di form anak, di kelas anak. Selanjutnya kita ke kelas bahan baku. Kita menggunakan konsep OOP inherit pada kelas bahan baku ini. Jadi kelas bahan baku ini adalah kelas turunan dari base barang. Kita di sini menginisiasi atau mendeklarasikan properti service stock secara publik dengan nilai double dan juga properti publik kategori sebagai string. Di sini juga ada konstruktor sama. Jadi ketika program jalankan, program akan menginisiasi parameter kode, nama, stok awal, safety, dan kategori. Selanjutnya kita menerapkan polymorphism yang override tadi. Jadi kita tuliskan kembali function get detail item dengan fungsi pada kelas bahan baku ini. Selanjutnya ada function hitung pembelian. Jadi ini tuh untuk menghitung pembelian seperti yang tadi. Jumlah kebutuhan produksi. Selanjutnya adalah kelas barang jadi. Ini sama seperti kelas bahan baku. Ini adalah turunan dari kelas base barang menggunakan konsep inherit. Lalu kita deklarasikan properti publik ukuran inci sebagai integer. Kita juga menginisiasi lagi konstruktor dengan parameter kode, nama, stok awal, dan ukuran. Jadi ini tuh akan dijalankan saat program pertama kali berjalan. Kita terapkan lagi konsep polymorphism get detail item yang pada kelas base barang tadi kita gunakan tambahkan fungsi yang berbeda dari bahan baku. Yang lebih seperti itu. Untuk kelas tambahannya. Selanjutnya untuk form utama. Jadi pada codingan form utama itu ada event pertama yang dijalankan yaitu form utama load. Itu di dalam event ini terdapat pengecekan apakah database list bahan baku ini masih kosong. Apabila masih kosong, ini program akan memanggil database p.initialize data. Nah, tujuannya ini untuk menginisialisasikan seluruh data master seperti data bahan baku, bahan jadi, dan data pendukung lainnya, sehingga data itu hanya dimuat satu kali ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Selanjutnya, pada setiap menu event klik, itu berfungsi sebagai navigasi antar form. Contohnya pada btn pesanan _klik. Nah, ini program jalankan form pesanan.show di mana untuk membuka form pesanan, kemudian untuk me.hide itu digunakan agar form utama itu disembunyikan tanpa ditutup. Nah, pola yang sama juga diterapkan pada tombol BOM, gudang bahan baku, purchasing, produksi, gudang bahan jadi, dan logistik. Nah, terakhir itu tuh pada tombol exit, menggunakan application exit itu untuk menutup seluruh aplikasi, sedangkan event form closing itu untuk menjalankan environment exit agar semua proses aplikasi itu benar-benar dihentikan ketika form ditutup. Setelah itu lanjut pada form pesanan.
di mana pada form pesanan underscore itu akan memanggil metode generate kode PO untuk membuat kode purchase order secara otomatis berdasarkan tanggal saat ini dan nomor urut transaksi. Selain itu, pada tanggal pesanan itu diisi menggunakan datetime now, sedangkan deadline itu otomatis ditetapkan 7 hari setelah tanggal pesanan dengan kode itu datetime.now.addDays dalam kurung 7. Di mana 7 ini sebagai 7 hari deadline otomatisnya. Setelah itu program itu menjalankan reset input kuantitas itu untuk mengatur seluruh jumlah pesanan menjadi 0 dan pada kode update total pesanan itu untuk menampilkan total pesanan yang telah tersimpan. Lalu pada metode generate kode PO itu berjalan dengan membaca seluruh daftar PO pada database daftar PO, kemudian menghitung jumlah PO yang telah dibuat pada hari tersebut. Nah, hasilnya itu digunakan untuk menghasilkan kode PO yang baru. Misalnya itu PO strip 0307 2026 strip 001 sehingga setiap pesanan itu memiliki kode yang unik atau berbeda. Nah, terus pada event BTN insert underscore click itu program itu terlebih dahulu melakukan validasi. Nah, nama pesanan itu tidak boleh kosong dan jumlah pesanan itu minimal harus ada 1 unit. Nah, jika validasi berhasil itu data PO disimpan ke variabel current PO dan current tanggal pesanan. Kemudian kode PO itu disimpan ke dalam daftar PO. Selanjutnya program itu memanggil metode simpan ke matriks untuk setiap jenis TV. Nah, metode ini tuh berfungsi untuk menyimpan data pesanan ke dalam matriks pesanan. Jika kombinasi kode barang dan kode PO itu sudah ada, maka jumlah pesanan itu akan ditambahkan. Apabila belum, itu sistem membuat baris data baru pada matriks dan menambahkan nilai total item pesanan. Nah, setelah data berhasil disimpan, itu program akan menampilkan ringkasan pesanan pada list box, kemudian akan memanggil update total pesanan untuk menghitung ulang total pesanan setiap tipe TV. Nah, perhitungan itu dilakukan dengan membaca seluruh isi matriks pesanan, menjumlahkan kuantitas berdasarkan kode produk, kemudian menampilkan hasilnya pada text box total masing-masing produk. Nah, pada metode reset input kuantitas itu digunakan untuk mengembalikan nilai input jumlah TV menjadi 0 setelah transaksi selesai. Sedangkan tombol clear itu untuk menghapus data pelanggan, mengembalikan tanggal ke kondisi awal dan mengosongkan seluruh input kuantitas. Nah, pada tombol menuju form BOM itu, program akan langsung mengecek apakah sudah terdapat pesanan yang diinput. Jika current PO masih kosong atau pesanan item atau total item pesanan itu masih kosong, itu sistem akan menampilkan bahwa pengguna itu harus melakukan input pesan terlebih dahulu. Hal ini itu untuk memastikan bahwa proses BOM itu hanya dapat dilakukan apabila sudah ada data pesanan yang valid. Selanjutnya ada form BOM. Yang form BOM ini ada private urutan BOM itu sama as integer sama dengan 1. Itu adalah variabel global yang untuk menyiapkan urutan nomor BOM. Terus sama dengan 1 itu dimulai dari 1. Selanjutnya ada private sub form BOM load itu untuk memanggil fungsi pembuat kode BOM secara otomatis. Itu ada CMB PO items clear itu untuk mengosongkan daftar pilihannya pada combo box pada kode PO-nya. Terus ada for each in itu untuk melakukan perulangan untuk mengambil setiap PO di setiap database-nya. Terus ada combo box PO items add PO itu memasukkan kode PO-nya ke dalam combo box. Terus ada if combo box items count lebih dari 0 itu jika combo box itu memiliki isi atau itemnya. Terus di bawahnya itu ada combo box PO selected item itu untuk mengatur agar PO yang aktif itu langsung terpilih. Terus ada text combo BOM read only sama dengan true itu fungsinya untuk mengunci text box-nya agar kode BOM-nya itu tidak bisa diedit secara manual. Terus dari set text box itu untuk mengusungkan nilai text box komponen agar menjadi 0. Selanjutnya ada private sub generate kode BOM itu tujuannya untuk prosedur untuk membuat format pada kode BOM otomatis. Di sini ada dim tanggal hari ini sama dengan date time now to string. Itu tujuannya untuk mengambil tangkat format dengan formatnya itu yaitu ada hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada text kode BOM text itu untuk menggabungkan string pada kode BOM-nya. Selanjutnya ada private sub btn hitung klik. Itu jika tombol klik dihitung,
Itu ada if combo box kode PO titik selected index sama dengan -1. Itu jika belum ada kode PO yang belum dipilih. Selanjutnya message box itu akan menampilkan pilihan kode PO harus dipilih terlebih dahulu. Itu ada return ini untuk batalkan eksekusi proses hitungnya. Dan ada if database fee total item pesanan sama dengan 0. Itu jika data pesanan itu di sistem itu adalah kosong. Dan akan menampilkan message box tidak ada pesanan data sistem dan peringatan. Selanjutnya ada return ini untuk batalkan eksekusi proses hitung lagi. Ada reset text box, ini tujuannya untuk mereset semua text box ke angka 0 sebelum menghitung ulang. Di sini ada dim yang sangat banyak, ini ada dim PLN itu untuk dim panel, dim BLH itu untuk dim backlight, dim basic itu untuk mainboard, dim TC LVDs itu untuk Ticon board, ada dim PSMS itu untuk power supply, dim AU20 untuk speaker audio, dim CS plastik itu untuk casing TV, dim quantity conversal itu untuk pesanan quantity secara universal. Selanjutnya ada for i as integer 0 sama dengan database itu untuk melakukan perulangan membaca data secara matriks di pesanan database-nya. Di sini ada dim lagi, dim type TV as string sama dengan database v matriks pesanan i, 0 itu untuk mengambil tipe TV-nya dari kolom indeks 0 tadi. Terus ada dim quantity itu ada as integer juga, ada file database titik matriks pesanan. Di sini untuk mengambil kuantitas dari kolom indeks yang pertama. Selanjutnya ada dim POREF itu ada string sama dengan database v matriks pesanan i, 2. Ini untuk mengambil referensi kode PO dari kolom indeks yang kedua. Terus ada if foref sama dengan kode PO text itu untuk validasi jika kode PO-nya itu cocok dan kuantitasnya itu di atas 0. Selanjutnya ini ada quantity universal sama dengan quantity itu untuk menambahkan nilai variabelnya menjadi universal. Di sini ada select case, fungsinya untuk logika menentukan alokasi material berdasarkan tipe TV yang kita pesan. Di sini ada case yang pertama, ada PLN 32 plus minus sama dengan quantity itu untuk komponen dasar spesifik TV untuk 32 inci. Yang kedua ada case TV 43 itu komponen dasar untuk spesifik TV yang 43 inci. Terus yang TV 55 itu untuk komponen dasar 55 inci. Terus yang case TV 65 itu untuk komponen dasar TV 65 incinya. Terus ada TXT LED yang banyak ini untuk memasukkan data hasil kalkulasi komponen panel kepada textbook masing-masing. Terus yang kedua itu sama, tapi yang kedua untuk kalkulasi backlight. Yang ketiga ada mainboard. Terus ada Ticon. Terus memasukkan data hasil power supply. Selanjutnya ada audio, casing, dan yang terakhir itu ada universal itu untuk berlaku jika 1:1 untuk setiap TV unitnya. Terus ada private sub inter button click itu kalau misalnya button insert ditekan, di sini ada if text LED 32 text sama dengan 0. Ini tuh misalkan jika dipencet itu akan batalkan eksekusi proses insert lognya tersebut. Selanjutnya ada listbox 1 items itu untuk menuliskan baris judul log BOM beserta tanggalnya dan transaksi dan referensi kode PO-nya ke dalam listbox-nya. Selanjutnya ada di bawah itu ada eval TXT LED 32 inch itu untuk validasi cetak kategori panel ke listbox. Jika hanya dicetak unitnya itu lebih daripada 0. Itu ada if TXT LC sama dengan text jika sama dengan 0 itu kategori backlight. Terus dan lain-lain ini sama ada Ticon, power supply, audio, casing, konektivitas dan sensor. Sampai ini ada listbox ini untuk cetak garis pembaris penutup di listboxnya. Selanjutnya ada reset button textbox itu untuk mereset ulang isi textbox komponen itu menjadi 0. Terus ada urutan BOM sama dengan 1 itu plus 1 untuk menambahkan nomor urut transaksi di BOM untuk kebutuhan untuk berikutnya. Terus ada generate kode BOM itu untuk memperbarui tampilan string kode BOM otomatis dalam formnya. Di private sub button klik ini untuk mereset penuh form di kondisi awal. Jadi kalau misalnya tombol klik ini akan hilang. Terus pada reset textbox ini untuk mereset seluruh isi textbox box komponen ke angka 0 lagi. Terus ada listbox 1 items clear itu tujuannya untuk menghapus isi riwayat cetak di listbox yang tadi.
Terus ada CMB kode PO selected index sama dengan -1. Itu sama dengan -1 itu untuk melepas status item yang dipilih kepada combo box PO tadi. Terus ada urutan PO bom sama dengan 1 itu untuk mengembalikan indeks urutan pemasaran kode PO bom yang ke angka 1 tadi. Selanjutnya ada private sub reset text box ini untuk custom buatan untuk melakukan pembersihan data text box secara otomatis lewat perulangan tadi. Di sini ada for each control as control each mi control ini tujuannya itu untuk melooping untuk memeriksa setiap kontrol utama pada form tadi. Terus ada if type of control if group box or tab itu apabila berupa kontainer tadi, group box itu atau panel. Ada for each lagi, for each itu untuk melooping tadi, memeriksa isi objek dalam grup panel tadi. Selanjutnya yang terakhir ada else ini, else if itu untuk jika berupa text box tertular selain text bomb. Ada control text sama dengan 0. Control X sama dengan 0 itu untuk set text menjadi 0 lagi. Selanjutnya ada BTN from pesan klik itu untuk navigasi antar interface itu membuka jendela baru yang pada form pemesanan. Terus form bomnya ini akan disembunyikan. Selanjutnya ada BTN form utama. Jika form utama diklik itu membuka form utama, terus form bomnya itu akan disembunyikan lagi. Terus kalau misalnya yang BTN form gudang raw ini membuka form bahan baku atau gudang raw, terus menyembunyikan form bomnya. Terus ada private sub BTN pesanan klik ini untuk navigasi cadangan atau alternatif tombol pesanannya. Ada navigasi cadangan lagi untuk gudang bahan baku. Terus ada BTN purchasing untuk membuka jendela form purchasing, terus para bomnya itu disembunyikan lagi. Dan lain-lain itu sampai keluar sistem mengakhiri eksekusi pengerjaan aplikasi Windows Form yang berjalan. Itu yang terakhir ada private sub BTN klik exit. Selanjutnya. Itu ada form bahan baku. Jadi sub ini akan dijalankan itu ketika form bahan baku itu pertama kali dibuka. Jadi fungsinya itu adalah untuk menampilkan data, stok bahan baku dan riwayat transaksi, barang masuk dan barang keluar agar informasi yang ditampilkan selalu berupa data terbaru. Di sini tuh ada refresh data stock itu untuk memanggil prosedur untuk menampilkan data stok bahan baku. Selanjutnya ada refresh riwayat log untuk memanggil prosedur untuk menampilkan riwayat barang masuk dan keluar. Selanjutnya itu ada private sub refresh data stock. Itu di sini itu ada LB stock tersedia. Masih di atas. Nah, itu ada LB stock tersedia. Itu gunanya itu untuk menghapus seluruh data pada list box. Selanjutnya ada if database itu untuk mengecek apakah terdapat data bahan baku. Selanjutnya itu ada for each. For each ini itu gunanya untuk melakukan perulangan pada setiap data bahan baku. Nah, selanjutnya itu ada LB stok tersedia itu untuk menambahkan detail bahan baku ke list box. Nah, selanjutnya itu ada untuk menampilkan message box itu informasi bahwa stok kosong itu di LB stok tersedia add message box itu. Terus habis itu ada private sub refresh riwayat log itu untuk prosedur untuk memperbarui riwayat barang masuk dan keluar. Itu di situ ada LB bahan masuk gunanya untuk menghapus seluruh data riwayat barang masuk. Selanjutnya ada if database itu gunanya untuk mengecek apakah terdapat riwayat barang masuk. Selanjutnya itu ada for each itu untuk melakukan perulangan pada setiap data barang masuk. Selanjutnya itu ada LB bahan masuk untuk menambahkan data ke list box barang masuk. Selanjutnya itu ada LB bahan masuk itu belum ada data barang masuk dari purchasing itu untuk
menampilkan informasi berupa message box bahwa data belum tersedia. Selanjutnya ada LW bahan keluar, itu menghapus seluruh data riwayat barang. Selanjutnya itu ada if database. If database itu untuk mengecek apakah terdapat riwayat barang keluar. Selanjutnya itu ada for each login database barang keluar. Itu gunanya untuk selanjutnya itu ada for each login database barang keluar itu untuk melakukan perulangan pada setiap data barang keluar. Itu selanjutnya itu ada LB bahan keluar, terus ada message box belum ada data barang keluar untuk produksi, itu untuk menampilkan informasi berupa message box. Selanjutnya itu ada private sub button show masuk, itu prosedur saat tombol show masuk diklik. Selanjutnya itu di bawahnya itu ada refresh riwayat log, itu untuk memperbarui riwayat barang, ada refresh data stock, itu untuk memperbarui data stock. Terus selanjutnya itu ada dim total masuk as integer, itu untuk menghitung jumlah riwayat barang masuk. Nah, selanjutnya ada message box. Message box untuk menampilkan jumlah riwayat barang masuk. Nah, selanjutnya itu ada private sub button show keluar. Itu ada prosedur saat tombol show keluar diklik. Selanjutnya ada refresh riwayat log, itu memperbarui riwayat barang. Ada refresh data stock, itu memperbarui data stock. Terus ada dim total keluar as integer, itu untuk menghitung jumlah riwayat keluar. Selanjutnya itu ada message box, itu untuk menampilkan informasi barang keluar. Selanjutnya itu ada private sub button form bomb, dan sampai ke bawah itu nanti untuk melakukan prosedur jika button itu diklik, yang nantinya itu akan membuka form yang diklik itu dan akan menyembunyikan form bahan baku. Selanjutnya itu aku akan jelasin form purchasing. Jadi di form purchasing ini itu fungsinya itu untuk membuat kode purchasing secara otomatis, menampilkan daftar purchase order atau PO yang tersedia dalam combo box, mengatur text box code purchasing agar tidak dapat diubah, serta menginisiasi tampilan pada form. Jadi di form purchasing ini itu ada private kebutuhan global as new dictionary, itu untuk mendeklarasikan dictionary untuk menyimpan kebutuhan bahan baku setiap produk. Selanjutnya itu ada private daftar beli, itu untuk mendeklarasikan dictionary untuk menyimpan daftar bahan yang harus dibeli. Selanjutnya ada private urutan PRC as integer sama dengan 1, itu untuk mendeklarasikan nomor urut kode purchasing-nya. Selanjutnya ada private subform purchasing, itu prosedur yang akan dijalankan saat form pertama kali dibuka, dan itu ada generate kode purchasing-nya itu untuk membuat kode purchasing secara otomatis. Selanjutnya ada combo box kode PO, itu untuk kode PO untuk menghapus seluruh item pada combo box kode PO. Nah, selanjutnya itu ada for each, itu untuk melakukan perulangan pada seluruh daftar PO. Dan ada combo box kode PO item, itu untuk menambah kode PO ke combo box. Selanjutnya itu ada if combo box kode PO,
if combo box kode PO lebih dari 0 itu mengecek apakah terdapat data PO. Selanjutnya itu di bawahnya ada combo box kode PO selected item. Itu untuk memilih PO yang sedang mau dijalankan atau mau diaktifkan itu. Selanjutnya itu ada else, jika belum ada data PO, itu tuh nanti bakal ada message box, belum ada riwayat PO. Selanjutnya itu ada TXT kode purchasing, itu membuat text box pada kode purchasing yang hanya dapat dibaca. Selanjutnya itu ada reset form, itu untuk mengosongkan seluruh data pada form tersebut. Nah, selanjutnya itu ada private sub generate kode purchasing. Nah, ini tuh prosedur untuk membuat kode purchasing. Ada dim tanggal hari ini string sama dengan date time. Itu untuk mengambil tanggal hari ini. Terus txt kode purchasing itu untuk menampilkan kode purchasing-nya itu PRC strip tanggal hari ini, strip urutan PRC to string gitu. Selanjutnya itu ada private sub button hitung. Itu untuk prosedur tombol hitung jika diklik. Ada if combo box kode PO selected index sama dengan -1, dan itu untuk mengecek apakah ada kode PO yang belum terpilih. Selanjutnya itu nanti akan ada message box pilih kode PO terlebih dahulu jika kode PO-nya belum terpilih. Nah, nantinya itu akan secara otomatis menghentikan proses, yaitu return dan end if. Selanjutnya itu ada reset form untuk mengosongkan data form. Listbox 1 item itu untuk menampilkan judul proses pada listbox. Terus ada for i as integer sama dengan 0, itu untuk melakukan perulangan seluruh data pada pesanan. Nah, ini ada dim-nya itu, ada dim kode TV as string, untuk mengambil kode TV-nya, dim jumlah item as double itu untuk mengambil jumlah pesanannya, terus ada dim PO ref as string itu untuk mengambil referensi PO-nya. Nah, itu terus ada if PO ref sama dengan combo box kode PO. Terus jumlah itemnya lebih dari 0 itu untuk mengecek apakah data sesuai dengan PO yang dipilih. Selanjutnya itu ada if kebutuhan global, itu untuk mengecek apakah tidak ada kebutuhan bahan, yang nantinya akan menampilkan message box tidak ada rincian pesanan untuk PO ini dan peringatan. Terus itu secara otomatis akan menghentikan prosesnya dan mengakhiri percabangan if itu. Selanjutnya itu ada dim total biaya A11 S double sama dengan 0 itu untuk mendeklarasikan total biaya keseluruhan. Ada dim sum biaya 32 S double sama dengan 0 itu dan seterusnya itu sampai sum biaya 65 S double sama dengan 0 itu untuk mendeklarasikan total biaya setiap tipe TV. Selanjutnya itu ada for each KVP in kebutuhan global, itu untuk melakukan perulangan pada seluruh kebutuhan bahan. Terus di sini juga ada dim-nya, itu ada dim kode bahan as string sama dengan KVP itu untuk mengambil kode bahan. Dim perminta dictionary as dictionary itu untuk mengambil daftar kebutuhan setiap TV. Selanjutnya itu ada dim total kebutuhan S double sama dengan 0 itu untuk mendeklarasikan total kebutuhan bahan. Selanjutnya ada for each nilai item S double itu untuk melakukan perulangan pada seluruh kebutuhan dari bahan tersebut. Nah, ini di sini ada total kebutuhan plus sama dengan nilai item itu untuk menjumlahkan total kebutuhan yang akan dibelinya. Terus selanjutnya itu ada dim bahan sama dengan database
cari bahan baku kode bahan itu untuk mencari bahan baku dari kode bahan tersebut. Terus ada if bahan, itu mengecek apakah data bahan ditemukan. Ada dim total beli mentah, S double, itu untuk menghitung jumlah pembelian. Ada if total beli mentah, itu untuk mengecek apakah perlu membeli bahan. Terus dim akumulasi beli bulat, S double sama dengan 0, itu untuk mendeklarasikan total pembelian. Selanjutnya ada for each. For each peminta itu untuk melakukan perulangan pada setiap produk. Nah, di sini juga ada dim-nya, itu ada dim kode TV S string untuk mengambil kode TV, dim kebutuhan TV ini S double untuk mengambil kebutuhan TV. Nah, di sini tuh ada dim porsi beli. Jadi itu rumus untuk menghitung pembelian. Di sini rumusnya itu ada TV ini itu dibagi dari total kebutuhan, lalu nantinya itu akan dikali dari total beli mentah tersebut. Lalu selanjutnya itu ada if porsi beli, itu untuk mengecek apakah jumlah pembelian itu lebih dari 0. Selanjutnya itu ada akumulasi beli bulat plus sama dengan porsi beli, itu untuk menambahkan jumlah pembelian. Selanjutnya itu ada dim juga, dim subtotal S double sama dengan porsi beli dikali 150.000, itu untuk menghitung total biayanya. Nah, di bawahnya itu ada total biaya A11 plus sama dengan subtotal, itu untuk menambahkan subtotal ke total biaya. Nah, di sini tuh ada select cache kode TV, dan di situ ada cache TV 32, cache TV 43, cache TV 55, dan cache TV 65, itu untuk menambahkan data ke TV tersebut. Selanjutnya itu untuk yang daftar beli, itu untuk menambahkan daftar kepembelian dan menampilkan hasil kebutuhan barang itu di list box-nya. Nah, di sini itu selanjutnya ada TXT TV 32, 43, 55, itu untuk harganya nanti untuk menampilkan total biaya dari harga TV tersebut, dan itu ada biaya purchasing tax, itu untuk biaya total purchasing dari pembelian tersebut. Nah, terus selanjutnya itu ada if daftar beli sama dengan 0, itu mengecek apakah tidak ada bahan baku yang perlu dibeli. Nah, terus di situ ada list box. List box-nya itu nanti akan menampilkan message box stok aman, gudang mencukupi untuk pesanan ini. Selanjutnya itu jika bahan baku masih ada yang harus dibeli, itu nanti akan menampilkan message box klik proses beli. Selanjutnya itu ada private sub button beli, itu untuk menampilkan prosedur pada saat tombol proses beli itu diklik. Itu ada if C combo box kode PO sama dengan -1, itu untuk mengecek apakah kode PO itu belum terpilih. Nah, itu nanti ada message box-nya untuk menampilkan informasi. Terus ada if daftar beli sama dengan 0, itu untuk mengecek apakah tidak ada bahan beli yang harus dibeli. Terus ada message box nanti akan menampilkan tidak ada barang baku yang perlu dibeli. Selanjutnya itu ada for each item in daftar beli, itu melakukan perulangan pada daftar pembelian. Ada dim juga, dim kode bahan S string untuk mengambil kode bahan, dim jumlah beli S double untuk mengambil jumlah pembelian, dim bahan itu untuk mencari data bahan baku. Terus ada if juga, di sini ada if bahan is not nothing, then itu untuk mengecek apakah data bahan ditemukan. Terus juga ada bahan tambah stok beli, itu untuk menambah stok bahannya. Terus di situ juga ada database bahan masuk, itu untuk menyimpan log barang masuk, yang nanti akan menampilkan message box transaksi sukses atau transaksi berhasil. Selanjutnya itu ada daftar beli clear, itu untuk menghapus daftar pembelian. Reset form untuk mengosongkan form, CMB kode PO itu untuk mengosongkan
menambahkan pilihan PO urutan PRC plus sama dengan 1 untuk menambahkan nomor urut purchasing. Selanjutnya itu ada generate kode purchasing untuk membuat kode purchasing baru. Ada private reset form, itu prosedur untuk mengosongkan data form. Selanjutnya itu kebutuhan global, itu untuk menghapus seluruh kebutuhan bahan, daftar beli, list box, isi pembelian list box. Terus ada menghapus data grid view dari TV-TV itu, dan di sini juga ada teks di harga, itu untuk dari TV 32 sampai TV 65 itu untuk mengatur biaya TV menjadi 0, dan ada teks di biaya purchasing itu untuk mengatur total biaya purchasing menjadi 0. Iya, Ban. Kalau Iban. Nah, lanjutnya itu ada private sub tambah kebutuhan. Itu untuk melakukan prosedur menambah kebutuhan bahan baku. Nah, terus habis itu ada di situ kan ada kebutuhan global bahan baku, kode bahan, kode TV plus sama dengan jumlah item itu untuk menambahkan nanti jumlah kebutuhan jika datanya sudah ada. Nah, setelah itu ada private sub generate BOM. Itu untuk membuat prosedur bill of material berdasarkan jenis TV-nya. Di sini ada select case, yang nantinya ada case-nya itu ada TV 32, terus itu ada tambah kebutuhan RMPLN 32 dan lain-lain itu sampai ke bawah itu untuk menambahkan dari kebutuhan panel, backlight, mainboard, T-con type 1, terus ada power supply, ada casing juga. Terus ada TV 43 itu juga sama untuk menambahkan kebutuhannya sampai di TV 65 itu sama, dan setelah itu ada tambah kebutuhan RMKN1 itu untuk menambahkan kebutuhan kabel, RMPT0 itu untuk menambahkan kebutuhan baut tipe 1 sebanyak 2 kali karena itu jumlah item dikali 2, dan yang terakhir itu RMPT2 itu juga untuk menambahkan kebutuhan baut tipe 2 sebanyak 2 kali juga. Nah, selanjutnya itu di bawah itu ada private sub button-button yang nantinya itu jika diklik itu akan menampilkan form yang diklik seperti form gudang raw dan lain-lain, dan menyembunyikan form purchasing. Oke, lanjut di sini ke bagian form produksi. Di sini aku mau ngejelasin codingan dari form produksi tersebut. Nah, itu kan bagian paling atas kode itu kan produksi. Nah, itu di bagian paling atas kode itu kan ada 3 variabel utama. Nah, si kebutuhan produksi S dictionary itu buat nyimpan total kebutuhan bahan baku. Jadi kayak digunakan untuk merangkum total semua bahan baku yang dibutuhkan dari struktur bom. Nah, terus untuk list TV yang akan dirakit itu S-list kan. Terus itu adalah tipe TV beserta jumlah unit yang dibaca dari kode PO. Terus di bawahnya ada status bisa produksi S boolean sama dengan false. Itu tuh kayak mengecek apakah status produksi itu sudah siap untuk lolos validasi bahan baku atau belum. Nah, terus di bawahnya itu ada form produksi underscore load, itu kayak event yang berjalan otomatis saat form pertama kali buka. Nah, di bawahnya itu ada DTP tanggal prod titik value sama dengan datetime now, itu mengatur tanggal pada kontrol datetime packer ke tanggal waktu yang saat ini. Di bawahnya juga ada combo kode PO titik item titik clear, itu buat ngebersihin semua pilihan
yang ada di dalam combo box kode PO. Nah, itu ada for each PO in database 5 daftar PO. Nah, itu tuh untuk melakukan perulangan buat ngambil setiap data PO yang ada di database 5. Di bawahnya itu ada CMB kode PO titik item at PO, itu buat masukin kode PO tersebut ke dalam pilihan combo box. Nah, terus ada if combo box item dot count lebih dari 0. Itu tuh kayak meriksa apakah ada item PO yang tersedia di dalam combo box apa belum. Nah, lanjut ke yang bawahnya lagi, combo box kode PO titik selected item sama dengan database 5 titik current PO, itu tuh buat kayak otomatis milih data PO yang saat ini sedang aktif. Terus kita lanjut ke private sub combo kode PO bla 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 bla. Nah, itu tuh kayak codingan yang berjalan saat mengubah pilihan kode PO di combo box. Terus di bawahnya itu kan ada status bisa produksi sama dengan false. Nah, itu buat mengembalikan status siap produksi menjadi false karena data PO sudah diubah. Terus di bawahnya itu ada kebutuhan produksi .clear. Itu tuh buat mengosongkan data kamus kebutuhan produksi sebelumnya. Di bawahnya lagi ada list TV akan dirakit .clear, itu juga buat mengosongkan daftar TV. Di bawahnya juga buat membersihkan semua teks log pada kontrol Xbox. Nah, lanjut ke private sub yang button check. Nah, itu tuh kalau button checknya diklik, itu akan masuk ke codingan yang bawahnya yang lb stock cap titik item titik clear. Nah, itu tuh buat membersihkan isi list box stok kebutuhan sebelum menampilkan data yang baru. Terus yang di bawahnya kan ada lb stock item titik add. Nah, itu tuh buat baris judulnya pada list box stok kebutuhan. Nah, di sini ada if database 5 titik list bahan baku titik count sama dengan 0, itu buat meriksa apakah si daftar bahan baku itu di database itu kosong atau tidak. Nah, jika di database itu kosong, maka akan muncul informasi data stok kosong. Terus kita bawah lagi ke for each bahan in database 5. Itu tuh buat melakukan perulangan untuk setiap objek bahan baku di database. Nah, yang di bawahnya itu kan ada lb stock cap.items titik add. Itu buat ngambil teks detail item bahan baku dan masukin ke dalam list box. Nah, kita lanjut ke private sub button hitung. Nah, ini tuh kalau button hitungnya dipencet, di bawahnya kan ada codingan lb log prod titik item titik clear, itu buat ngebersihin log produksi lama pada list box. Terus yang di bawahnya lagi kebutuhan produksi titik clear, itu buat mengosongkan data hitungan kebutuhan produksi. Terus yang list TV akan dirakit titik clear, itu buat ngosongin daftar TV yang akan dirakit. Nah, status bisa produksi sama dengan false itu bisa mengubah status izin produksi kembali ke awal atau false. Nah, terus kita di situ ada if combo kode PO titik select index sama dengan -1. Nah, ini tuh buat memeriksa apakah pengguna belum memilih kode PO di combo box atau sudah. Nah, jika pengguna belum memilih, akan muncul tulisan pada message box seperti itu, pilih kode PO terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke rumus-rumusnya. Di sini for i as integer sama dengan 0.
database titik total item pesanan -1. Ini tuh melakukan perulangan sepanjang total baris pesanan yang ada di matriks pesanan. Nah, terus dim tipe TV string itu mengambil string tipe TV dari kolom indeks 0 di matriks pesanan. Terus dim KTY integer ini adalah buat ngambil nilai jumlah pesanan dari kolom indeks 1. Terus yang dim poref string ini buat ngambil referensi kode PO dari kolom indeks 2 di matriks pesanan. Nah, di bawahnya itu kan ada if poref sama dengan combo kode PO titik text bla bla bla. Itu tuh buat memeriksa apakah referensi PO cocok dengan PO yang akan dipilih dan jumlahnya di atas 0. Terus yang di bawahnya itu untuk memasukkan data tipe TV dan jumlahnya ke dalam daftar rakit. Terus yang di generate BOM buka kurung tipe TV itu buat memanggil fungsi breakdown struktur komponen TV berdasarkan jumlahnya. Nah, terus yang di bawahnya lagi if list TV akan dirakit sama dengan 0 itu memeriksa apakah tidak ada satu pesanan TV yang cocok dengan kode PO tersebut. Nah, untuk di bawahnya lagi itu tuh ya buat ngasih tahu pada list box bahwa tidak ada rincian pesanan tersebut. Di bawahnya juga sama seperti itu, menampilkan kotak pesan error system dan menghentikan proses hitung. Terus kita lanjut ke lb log prod titik item titik add. Itu tuh buat menuliskan judul ke proses listbox. Nah, kita lanjut ke dim komponen kurang s integer sama dengan 0. Itu tuh buat si variabel ngitung berapa jenis komponen yang stoknya nggak cukup. Nah, di bawahnya ada for each item in kebutuhan produksi, itu buat melakukan perulangan untuk memeriksa setiap data komponen yang ada di kebutuhan. Di bawahnya lagi ada dim kode bahan string, itu buat ngambil kode bahan baku dari Kikamus. Terus di bawahnya lagi ada dim kita y butuh s double, itu tuh buat ngambil total jumlah kebutuhan. Terus di bawahnya lagi ada dim bahan sama dengan database 5, itu buat nyari data objek bahan baku di database berdasarkan kodenya. Terus di bawahnya ada if bahan is not nothing, itu buat meriksa apakah data bahan baku tersebut ditemukan di sistem atau tidak. Nah, jika bahan baku di bawahnya itu memeriksa apakah stok di gudang mencukupi atau sama dengan jumlah kebutuhan. Lanjut ke bawahnya lagi ada lb log prod titik item, itu menuliskan log status oke beserta info kebutuhannya. Terus else lb log itu juga sama, menuliskan log status gagal. Terus yang komponen kurang plus sama dengan 1 itu buat nambah angka 1 ke variabel komponen yang kurang. Terus lanjut ke lb log item adds komponen, itu tuh sama buat nulis error jika komponen BOM tidak terdaftar. Yang komponen kurang plus 1 juga sama buat nambahin angka 1 ke variabel yang dianggap error atau kurang. Nah, terus ada if komponen kurang sama dengan 0, itu tuh buat meriksa apakah tidak ada komponen yang kurang atau ada gitu. Terus buat di bawahnya lagi ada status bisa diproduksi, itu buat ngubah variabel penanda menjadi true. Nah, di sini itu di bawahnya itu menuliskan instruksi langkah selanjutnya pada list box. Terus akan menampilkan message box pesan sukses bahwa validasi seluruh komponen tersedia produksi siap dieksekusi.
Nah, terus else bawahnya ada status bisa diproduksi sama dengan false, itu buat ngubah variabel penanda menjadi false karena ada bahan yang kurang. Nah, di bawahnya itu menulis status gagal pada box produksi. Terus di bawahnya juga nampil pesan error dan menginstruksikan pengguna untuk belanja bahan baku terlebih dahulu. Terus if dan sub. Di sini lanjut ke button prod underscore click, ini tuh buat tombol produksi saat dipencet. Nah, if not status bisa produksi itu adalah buat validasi awal untuk memastikan apakah tombol hitung dan status sudah ready atau belum. Nah, di bawahnya ada message box, itu nampilin peringatan jika pengguna mencoba melompati tahap tersebut akan muncul message box tersebut. Udah, itu BTN Prod sudah selesai. Terus di bawahnya lanjut ada for each item in kebutuhan produksi. Itu tuh buat perulangan untuk motong stok bahan baku berdasarkan daftar kebutuhan produksi. Nah, di bahan sama dengan database 5 ini buat cari objek bahan baku terkait berdasarkan kodenya di gudang. Nah, buat yang if bahan is not nothing itu buat mastiin kembali bahwa datanya tersebut valid atau tidak gitu. Stok minus sama dengan item to value itu buat ngurangin nilai stok real bahan baku tersebut ke jumlah kebutuhan produksi. Nah, di sini kita lanjut ke yang for each pesanan in list TV akan dirakit. Itu tuh buat perulangan untuk nambah stok produk jadi yang berhasil dirakit. Nah, dim tipe TV string ini adalah ngambil tipe TV dari data tuple pesanan ke 1. Terus dim kita yang dirakit integer ini sama dengan pesanan item 2 untuk ngambil jumlah kuantitas rakit dari data tuple pesanan kedua. Terus dim produk jadi sama dengan database 5 dot cari barang jadi itu buat nyari objek barang jadi berdasarkan tipe TV di database. Nah, terus di bawahnya ada if produk jadi is not nothing itu buat mastiin data barang jadi tersebut ditemukan di dalam sistem atau tidak. Nah, buat yang di bawahnya itu menambahkan jumlah stok barang jadi tersebut dengan kuantitas yang baru dirakit. Terus yang di bawahnya lagi ada database 5 log barang masuk fb.add itu buat nyatut riwayat pemasukan barang jadi ke dalam list log gudang barang jadi. Nah, kita lanjut ke private sub yang form. Oke. Jadi buat yang di private sub reset form ini buat meriset semua form yang ada gitu. Jadi terus lanjut ke bawahnya yaitu private sub tambah kebutuhan. Nah, ini tuh fungsinya itu bertugas untuk menghitung dan menjumlahkan total kebutuhan bahan baku agar tidak terjadi duplikasi data. Si sistem ini memeriksa apakah kode komponen sudah terdaftar dalam hitungan atau kebutuhan produksi atau belum. Jika sudah ada, di situ akan plus sama dengan kita ya. Jumlah quantity yang baru akan ditambah ke jumlah yang lama. Terus kita masuk ke yang generate bomb ini. Nah, fungsi ini tuh bertugas buat bom otomatis gitu.
yaitu untuk menguraikan satu unit TV menjadi komponen-komponen penyusunnya berdasarkan tipe TV-nya. Nah, untuk case yang atas itu, jadi pokoknya setiap tipe TV memiliki spesifikasi bagian inti yang berbeda-beda tergantung ukurannya, seperti panel layar, backlight, mainboard, icon board, power supply, dan casing. Komponen umumnya juga ada kayak komponen yang berada di luar blok. Select case itu artinya kayak 1 unit kaki per TV, 2 unit plat baut, dan 2 unit plat baut tipe 2. Terus yang di button-button bawahnya ini buat kayak ganti ke form yang lain gitu. Misalnya ke form purchasing atau ke form gudang jadi. Seperti itu. Next ke gudang jadi ya. Next ke gudang jadi. Nah, di sini aku juga mau jelasin codingan dari form gudang jadi ini. Nah, di sini tuh ada metode yang akan otomatis dijalankan ketika form pertama kali dibuka. Program ini langsung memanggil 2 prosedur, yaitu refresh data stock untuk menampilkan stok barang yang tersedia dan juga refresh riwayat log. Ini tuh buat nampilin riwayat barang masuk maupun keluar. Nah, pada private sub refresh data stock ini fungsinya buat nampilin seluruh stok TV yang ada di gudang. Nah, terus di sini kan ada lb stock tersedia .item.clear, ini tuh buat ngapus isi listbox terlebih dahulu supaya data lamanya nggak muncul. Nah, di bawahnya itu if database 5 list barang jadi itu buat ngecek apakah gudang memiliki stok atau tidak. Nah, di bawahnya juga ada for each product in database 5 list barang jadi itu buat ngakuin perulangan untuk setiap produk. Terus buat yang lb stock tersedia .item.it itu buat ngambil informasi detail produk kemudian ditampilkan ke listbox. Nah, buat yang private suite refresh riwayat log ini itu fungsinya buat nampilin riwayat barang masuk dan keluar. Yang program ini terdiri dari 2 bagian, yaitu barang masuk dan juga barang keluar. Nah, yang LB barang masuk ini LB barang masuk item clear ini buat ngapus isi list box. Terus yang if database 5 log barang masuk ini buat ngetik apakah log barang masuk itu ada atau tidak. Terus juga sama kayak yang tadi yang di refresh juga itu buat melakukan perulangan pada setiap data log. Nah, terus kita lanjut ke LB barang masuk titik item itu buat nampilin log ke list box. Ya misalnya TV LED 32 inch bla 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 bla. Nah, kalau kosong ini program akan nampilin tulisan yaitu belum ada TV yang selesai diproduksi. Nah, untuk yang barang keluar juga prosesnya sama persis sih kayak yang tadi jelasin. Nah, untuk lanjut ke button show masuk. Ini saat button diklik ini program akan merefresh data dan menghitung jumlah barang masuk kemudian menampilkan message box. Nah, di sini ada dim total masuk as integer sama dengan database 5. Ini tuh buat ngambil jumlah data log. Kemudian message box titik show ini buat nampilin informasinya. Terus buat yang tombol barang keluarnya itu cara kerjanya sama. Bedanya dia tuh ngitung si database 5 log barang keluar lalu nampilin di message box. Terus di bawahnya ada tombol from produksi. Ini berisi from produksi titik show dan mi titik head. Itu tuh yang artinya itu kita membuka from produksi dan juga menyembunyikan from gudang jadi. Nah, terus pada tombol exit atas nih. Nah, ya situ ya.
Nah, itu ada application.exit itu berfungsi untuk menutup seluruh aplikasi ketika pengguna menekan tombol exit. Lanjut ke logistik. Selanjutnya pada form logistik ini, yang pertama itu ada beberapa variabel, Adam. Yaitu pertama ada urutan resi, total item PO, tarif per item, estimasi hari, dan total ongkir. Yang pertama itu ada urutan resi itu sebagai variabel global dimulai dari 1 karena S sama dengan 1. Terus yang selanjutnya itu ada total item PO itu total kuantitas barang dalam satu PO. Yang tarif per item itu ada tarif pengiriman per unit barang. Terus ada estimasi hari itu menyimpan estimasi hari misalnya beberapa hari. Terus ada total ongkir itu untuk menyimpan total biaya ongkos dalam kirim seluruhan. Lalu itu ada private sub form logistic load itu yang selanjutnya ada CMB kode PO items clear itu untuk mengusungkan daftar pilihan pada combo box pada PO. Terus ada for each PO in database fee. Nah ini untuk mengambil setiap PO dari database yang dibuat sebelumnya. Terus ada CMB kode PO items itu untuk memasukkan kode PO ke dalam pilihan combo box. Lalu itu ada CMB ekspedisi items clear. Nah ini untuk mengusungkan daftar pilihan pada combo box ekspedisi. Terus di sini ada 3 pilihan untuk opsi pada memilih ekspedisi. Yang pertama ada reguler darat, ada ekspres atau udara, ada kargo atau laut. Selanjutnya ada TXT biaya kirim red only itu dibuat true, TXT lama pengiriman red only dibuat true, terus TXT biaya only dibuat true. Tujuannya itu untuk mengunci textbox-nya agar tidak bisa diubah secara manual. Terus DTP tanggal itu dibuat false, tujuannya untuk menonaktifkan input tanggal. Karena tanggalnya itu udah otomatis terisi berdasarkan estimasinya. Terus ada reset form itu untuk memanggil prosedur untuk mereset seluruh filenya ke dalam kondisi awal. Selanjutnya ada BTN count click itu tujuannya event handler membuat tombol count diklik untuk menghitung biaya logistiknya. Terus ada if kode CMB PO1 sama dengan -1 10 itu adalah validasi jika user PO-nya itu belum memilih kode PO-nya. Terus kalau misalnya belum memilih kode PO-nya akan muncul message box harus pilih kode PO terlebih dahulu. Terus kalau return itu untuk membatalkan eksekusi proses hitungnya. Ada if TXT kota tujuan itu untuk validasi jika text box itu tujuannya masih kosong itu akan menampilkan message box harus masukkan kota tujuannya terlebih dahulu. Terus kalau misalnya CMB ekspedisi, kalau misalnya ekspedisinya belum diisi, itu menampilkan harus memilih metode ekspedisi terlebih dahulu. Terus untuk return kembali itu untuk membatalkan eksekusi proses hitungnya. Ada select cache di sini, select cache tujuannya untuk menentukan tarif dan durasi kirim berdasarkan opsi ekspedisi yang dipilih. Ada cache 0 itu jika memilih indeks 0 atau reguler, tarif per item itu 5.000, itu set tarif 50.000. Itu ada estimasi hari 3 itu untuk estimasi hari pengiriman 3 hari. Terus untuk cache 1 itu jika memilih indeks 1 atau express itu ada tarif per itemnya itu 150.000. Terus estimasi hari sama dengan 1 itu untuk set estimasi hari pengiriman 1 hari. Terus ada case 2. Case 2 itu jika memilih indeks 2 atau kargo. Itu ada tarif per itemnya itu 30.000. Itu ada estimasi harinya 7 atau soal set estimasi pengiriman itu 7 hari. Selanjutnya ada total item. Total item PO sama dengan 010. Nah, itu tujuannya untuk reset total item menjadi 0 sebelum mulai perhitungan baru. Ada for i as integer sama dengan 0. Nah, ini database-nya itu diambil kembali. Terus dari total item pesanan -1. Soalnya tujuannya untuk perulangan membaca materi pesanan di dalam database tadi. Terus ada dim QTY itu untuk quantity as integer. Ada file database lagi i,1 itu untuk mengambil kuantitas item dari kolom indeks yang pertama. Terus ada dim forref itu as string dari database lagi materi pesanan i,2 itu untuk mengambil kode PO dari kolom indeks yang kedua. Ada if forref CMB kode protect and also itu jika lebih dari 1 tujuannya untuk validasi jika kode PO-nya itu dipilih dan kuantitasnya itu di atas 0. Terus ada total item plus sama dengan QTY itu untuk akumulasi ke kuantitas item ke total pesanan PO pada saat ini. Lalu itu ada if total item PO sama dengan 010 itu untuk validasi jika ternyata tidak ada pesanan TV dalam PO tersebut, itu akan memunculkan message box PO ini tidak memilih daftar pesanan TV. Terus untuk return-nya itu tujuannya untuk membatalkan eksekusi proses hitungnya. Selanjutnya ada rumus dari total ongkir itu, total item PO
tambah tarif per item. Itu tujuannya untuk menghitung total ongkos kirim atau jumlah item dikali tarif. Lalu kita ada TXT biaya kirim atau tax itu menampilkan tarif per unit format dari mata uang. Terus ada TXT lama pengiriman itu untuk menampilkan durasi pengiriman ke text box. Ada DTP tanggal sampai itu untuk mengisi tanggal sampai otomatis berdasarkan estimasinya. Yang terakhir itu ada TXT total biaya itu untuk total ongkirnya. Itu untuk menampilkan total biaya estimasi keseluruhan dalam formatnya mata uang. Selanjutnya sini ada cuman BTN kirim klik ini untuk menampilkan struk dari logistik tadi yang telah dibuat. Di sini ada dim tanggal hari ini itu memasukkan tanggal dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Di sini ada dim nomor resi untuk masukkan nomor resi yang telah dibuat. Ada dim struknya. Di sini ada format dari struknya. Yang pertama ada struk pengiriman logistik, ada nomor resi, kode PO, tanggal kirim, kota tujuan, ekspedisi, estimasi, dan rincian. Selanjutnya ada for i as integer itu sama dengan 0 untuk mengambil database dari tadi yang telah dibuat. Kemudian ambil 1 untuk perulangan, ada dim tipe TV. Selanjutnya ada struk yang kedua itu ada total muatannya, ada tarif per unitnya, ada total tagihannya, dan yang terakhir itu ada status lunas dan dalam pengiriman. Selanjutnya kalau misalnya sudah lunas itu ada resi pengiriman berhasil dibuat. Jika pencet OK sudah. Dan ini hanya ada tombol-tombol yang jika diklik itu akan menjadi ke gudang barang jadi, form utama, dan lain-lain. Sekian dari forum logistik. Baik, dapat kami simpulkan bahwa aplikasi yang kami kembangkan ini telah mengimplementasikan proses bisnis perusahaan manufaktur elektronik mulai dari proses pemesanan pelanggan, pengelolaan bill of material atau BOM, purchasing, produksi, hingga pengelolaan gudang barang jadi dan logistik. Selain itu, aplikasi ini juga telah menerapkan konsep OOP seperti encapsulation, inheritance, polymerism, dan abstraction dalam implementasi program. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Hashim. Apabila terdapat pertanyaan, kami dengan senang hati akan jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.